Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan izinnya lah kita bisa sampai di malam ke-30 ya di bulan Ramadan ini. Bapak Ibu sekalian yang insya Allah kita sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ini sepertinya tidak tepat ya kalau memang saya dari pertama ini semacam penerbongan ini, karena saya memang bukan basic seorang penceramah ya. Kalau konser musik mungkin, tapi insya Allah pada malam hari ini saya hanya sedikit berbagi, yaitu ingin berbagi informasi. Tentunya yang pertama yang ingin kami sampaikan adalah bahwa alhamdulillah rekan-rekan dari yang mengaji setiap malam di Al-Muhajirin alhamdulillah bisa sampai 2 kali hatam. Tentunya patut kita berikan apresiasi buat pada tim ya. Insya Allah tahun depan bisa lebih lagi, bisa 4 atau 5 kali lagi, dan tentunya juga dengan personil yang lebih banyak. Itu penyampaian yang pertama. Yang kedua, di papan sebelah kanan ya, di papan sebelah kanan sana kami masih menginformasikan sana adalah kelompok kurban tahun 2021, yang mana sekarang ini kita sudah punya 7 kelompok Bapak Ibu. Kita punya alhamdulillah 7 kelompok, dan tidak untuk kemungkinan Bapak Ibu sekalian yang ingin atau masih bergabung, kami persilahkan. Siapa tahu masih bisa dapat 8 kelompok. Dan mungkin ada yang mundur di antara sana, ya tentunya ada peluang untuk Bapak Ibu bisa mengamalkan hartanya. Ya. Yang ketiga, tentunya dari teman-teman Risma pun mengapresiasi kepada adik-adik yang ada di sana, ya, karena memang beberapa kali di 10 malam terakhir mereka banyak sekali berada menghabiskan waktu di masjid, bahkan sempat ada yang iktikaf, beberapa kali sempat iktikaf, dan ini adalah satu kemajuan buat masjid kita, karena memang tujuan kita adalah ingin meramaikan, memakmurkan masjid kita tentunya. Yang berikutnya, tadi siang kita kedatangan calon atau yang rencananya akan membawakan ceramah, yaitu pada hari Idul Fitri nanti, atau khotbah ya, khotbah Idul Fitri. Dan beliau artinya karena beliau adalah selaku pimpinan ketua KUA, sehingga beliau menghimbau ya untuk kita semuanya paling minimal protokol kesehatan oke. Tetapi karena memang saat ini kita ketahui bahwa di sini pun jamaahnya tetap rapat-rapat saja ya kayak biasa, sehingga pun beliau pun ya menyerahkan kembali pada kita, dan juga mengharapkan Bapak Ibu membawa sejadahnya masing-masing untuk lebih mengamankan atau memprotek dirinya. Ya, itu yang bisa kami sampaikan. Dan kita beranjak pada yang selanjutnya. Ini todongan spesial ini ya, Bapak Ibu sekalian. Insya Allah kita sebentar lagi akan masuk di Hari Raya Idul Fitri. Tetapi tidak sedikit yang paham atau mengerti apa arti sebenarnya Idul Fitri. Kita maknai terlebih dahulu makna Id. Id di mana bermakna asal. Kita kembali ke asal. Kita kembali ke asal mula kita. Asal di mana kita dilahirkan, atau asal di mana kita berada sebelumnya. Dalam kehidupan nyata, di kehidupan kita, ya, ini biasanya diartikan seperti kita akan pulang kembali. Sehingga ini bisa kita artikan 2 makna, ya. Kita kembali dalam duniawi atau kita kembali ke akhirat. Sudah siap Bapak Ibu kembali ke akhirat? Insyaallah. Sudah siap Bapak Ibu kembali ke akhirat? Malu-malu bilangnya ya. Kenapa malu-malu?
siap. Bekal yang akan kita bawa pulang belum cukup. Sehingga di alam duniawi biasanya kalau kita mengerti atau kita memahami arti mudik, banyak sekarang kan ya yang tidak bisa mudik, ada juga yang mau mudik. Tetapi makna sebenarnya ini kita mau kembali ke asal, tetapi kita tidak punya perbekalan yang cukup. Dulu kita waktu anak kos, ya anak kos ini masih kuliah. Saya kuliahnya di Malang. Nah, biasanya ditanya, mudik nggak? Nggak mudik. Kenapa? Modal nggak cukup. Anak kos ya, modalnya nggak cukup. Apalagi zaman dulu, kita itu kalau mudik naiknya naik kapal, bukan naik pesawat kayak sekarang ya. Zaman now gitu loh ya. Tapi dulu harus naik kapal. Itu naik kapalnya 4 hari 5 malam. Sampai di Palu turun harus naik mobil lagi. Oh, kalau sekarang laju ya. Mama, transfer mah. Ya, cus, berangkat, booking. Banyak orang yang mempersiapkan diri untuk pulang. Ya, kalau cerita zaman dulu, bahkan sampai sekarang pun, ya, kita kalau mau mudik itu biasa pesan tiketnya jauh-jauh hari sebelumnya, betul nggak? Ya, yang pernah dijawab pesan tiket jauh-jauh hari sebelumnya kan? Tidak sedikit yang kehabisan tiket, ya nggak? Kenapa? Dia sudah mempersiapkan untuk pulang. Nah, bagaimana pada saat dia akan pulang, dia mempersiapkan dirinya, bahkan kalau kita akan pulang, kita akan kembali, orang yang di sana tahu kita akan pulang, orang rumah pun akan mempersiapkan segala sesuatunya, bahkan yang tidak ada pun diada-adakan. Karena mereka menyambut, mereka siap. Kita pun akan siap kembali. Kita berkumpul dengan keluarga, ya, pada saat Idul Fitri. Kadang-kadang kita Idul Fitri pun sama-sama, ternyata kita sama-sama juga di situ walaupun berbeda, antara kaleng dengan isi berbeda, ya. Kaleng Tonggoan, isi rengginang, ya. Isi kaleng Tonggoan ternyata mana bapaknya ini, gambarnya nggak ada. Bapaknya tertahan di sana di perbatasan. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, kita bagaimana mempersiapkan diri untuk kembali, bekal kita untuk kembali ke asal. Sehingga dipertanyakan pada diri kita pada saat orang ditanya, Bapak Ibu ingin masuk surga? Ingin masuk surga tidak? Wah, banyak yang tidak ingin masuk surga ya. Bapak Ibu ingin masuk surga? Sudah cukup belum bekalnya? Mau masuk surga ya? Sahabat-sahabat Nabi saja, Bapak Ibu, itu setiap habis sholat bermunajat, ya Allah, diterima nggak amalan saya ini? Ya. Bagaimana dengan kita? Nah, itu secara basicnya ya, arti kata Eid. Sehingga kalau sekarang kita menggabungkan dengan Eid atau Idul dan juga Fitri, ya, artinya Fitri ini punya artian basic dasarnya, basic katanya itu dari fitron, ya. Fitron yang artinya adalah makan, ya. Artinya kita diperbolehkan untuk makan. Kita kembali ke asal. 1 bulan kita telah berpuasa dengan kehidupan yang tidak seperti biasanya. Kita sudah terbiasa dengan 11 bulan sebelumnya. Di 1 bulan itu kita harus membiasakan diri untuk menahan lapar, menahan haus, menahan hawa nafsu dan sebagainya. Ternyata di tanggal 1 kita harus kembali ke asal. Kehidupan seperti biasanya ya. Kita kembali bisa makan. Yang mana itu disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita disunahkan untuk makan sebelum kita berangkat ke masjid untuk sholat Id. Ya, itu disunahkan ya Bapak Ibu ya. Kita harus makan dulu boleh. Karena apa? Karena memang di situ kita merdeka, kita bebas. Nah, kemudian sebelum kita masuk pada Idul Fitri, bukankah Bapak Ibu sekalian kita membayar zakat? Zakat fitrah? Sudah belum Bapak Ibu? Sudah belum? Alhamdulillah ya, baru 1 suara. Fitrah ya, atau fitri artinya kita memberikan sesuatu kepada orang lain. Kita memberikan sesuatu kepada orang lain ya, melalui orang-orang yang ada di masjid. Dan orang-orang yang ada di masjid
petugas-petugas yang ada di masjid itu bukan pekerjaan atau bukan bawahan Anda. Mereka membantu Anda untuk menyalurkan amalan Anda. Sehingga ada yang pernah kita dapatkan ya, dia menyumbang dengan banyaknya, tetapi pada saat di depan imam atau petugas angkat kaki kongko-kongko, saking banyaknya, dengan gayanya yang terlentit. Halo, Anda sedang dibantu. Yang harusnya itu Anda salurkan sendiri kepada fakir miskin. Karena tujuannya apa? Tujuannya adalah orang-orang yang sebelum berangkat ke masjid itu masih makan dulu. Sehingga timbul pertanyaan, apakah zakat fitrah itu harus memberikannya dengan uang atau dengan beras? Kalau zaman Nabi dulu itu adalah kurma, Bapak Ibu, sehingga orang bisa langsung menikmatinya. Nah sekarang pertanyaannya adalah, pada saat kita memberikan beras kepada orang lain, apakah kita tahu bahwa mereka punya alat masak? Insya Allah punya ya. Kan tidak mungkin mereka sebelum berangkat ke masjid harus punya beras kan? Iya kan? Itu. Jadi tujuannya sebenarnya zakat fitrah itu kita memberikan sesuatu yang untuk mereka bisa santap sebelum berangkat ke masjid pada saat 1 Syawal. Jadi Bapak Ibu yang insya Allah sama-sama dirahmati Allah, itu adalah bagian kecil dari arti Idul Fitri, yang mana kita akan kembali ke fitrah. Kita insya Allah membiasakan diri kita yang 1 bulan terakhir ini, karena meningkatnya amal ibadah kita, itu yang harusnya insya Allah dipertahankan di 11 bulan berikutnya. Tidak sedikit orang yang kemudian sebelum akhir Ramadan itu memohon, ya Allah kalau bisa Ramadannya diperpanjang, ya Allah kalau bisa jangan dulu Syawal, atau tidak, ya Allah kalau bisa pertemukan kembali kami ke bulan Ramadan, ya Allah. Karena sangat berlipat-lipatnya amalan ibadah yang kalau kita lakukan, pahalanya pun berlipat-lipat ganda Bapak Ibu. Jadi itulah yang bisa kami berbagi pada malam hari ini. Insya Allah ini pun saya lakukan bukan karena Pak Jono, ini saya lakukan karena insya Allah karena Allah Ta'ala, ya, bukan karena ditodong-todong. Ya, artinya berarti dengan todongannya Pak Jono, ya, ini kita menguatkan, insya Allah kita sama-sama di sini pun bisa berbuat yang terbaik. Karena memang kadang-kadang untuk berubah itu harus dipaksa. Kalau Pak Jono biasa berpantun, saya coba berpantun kalau gitu. Kapal terbang, terbangnya tinggi, tanpa ditembak jatuh sendiri. Saya Andre mohon diri, karena bentar lagi Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi penyampaian sekaligus sedikit adab tausiah yang telah disampaikan oleh Ketua Risma, dan beliau ini sebelum menyampaikan malam hari ini sudah beberapa malam sampaikan sama saya bahwa tidak bisa tidur. Bapak kira-kira apa yang saya suruh siapkan. Oleh itu kepada Bapak Ketua kami ucapkan banyak terima kasih. Yang sekalian yang kami hormati sebagai tambahan bahwa insya Allah kalau tidak ada halangan pelaksanaan sholat Id tetap dilaksanakan di masjid kita ini pada hari Kamis ya, tanggal 13 pukul 6:30 pagi. Himbauan kepada Bapak Ibu jemaah sekalian bisa menggunakan masker. Mungkin maskernya dari rumah agak bugado, biarlah nanti besok baru kita pasang, karena kita kan sudah agak berdekatan seperti ini. Itu juga kepentingan diri pribadi kita, keluarga, tentunya masyarakat. Jadi atas berkatnya diucapkan banyak terima kasih.